Tanggal 6 Februari ada yang datang ke persidangan, Maria, bukan sebagai mewakili salah satu pihak, tapi sebagai penonton katanya. Itu sebagai dia. penonton di ruang sidang. Betulkah demikian Bang Suna Kalijaga pada saat itu hadir memang sebagai peserta sidang pada saat itu? Iya, jadi saya tertarik sebagai seorang junior. Saya sangat-sangat tersanjung di sini ada para senior kami semua. Saya tertarik sebagai seorang junior melihat adanya perseteruan dan sampai masuk ke ranah persidangan. Jadi saya waktu itu bersama istri saya yang sedang sekolah hukum juga, kepingin ya datang untuk menyaksikan langsung. Karena apa? Ketertarikan kami berdua datang ke sidang itu. Karena kita tahu ini terbuka. Sehingga kami berdua kepingin melihat, kepingin belajar. Alat bukti apa yang disajikan oleh jaksa, ya, dan argumentasi hukum apa yang akan sajikan oleh tim kuasa hukum dari terdakwa. Tapi saya kecewa yang terjadi malah hal seperti itu. Saya pun di situ sebagai seorang advokat ya, istilahnya walaupun penonton seorang advokat sangat menyayangkan. Saya juga tidak setuju dengan apa yang saya lihat. Namun demikian itu semua ada sebab akibat. Kami datang itu karena infonya terbuka. Terus tiba-tiba tertutup. Nah, saya cuma berkesimpulan sebagai orang penonton lah ya. Penonton. Saya tidak bela Hotman atau tidak bela Rasman karena saya pernah bermasalah dengan dua-duanya. Artinya saya datang betul-betul murni ingin melihat ya sampai sejauh mana Hotman ya melawan Rasman, begitu juga sebaliknya. Saya kepingin melihat argumentasi hukum yang sebenarnya dan fakta persidangan berjalan seperti apa. Sehingga kalau saya, ini kacamata saya, mohon izin para senior, kacamata saya, kalau saya sebagai korban, tentunya saya ingin membuka selebar-lebarnya perilaku daripada seorang terdakwa, ya, secara terbuka dan bisa disaksikan oleh banyak orang. Itu kalau saya menjadi seorang korban. Namun demikian sebaliknya, kalau saya menjadi seorang terdakwa, pasti saya akan berjuang mati-matian agar supaya sidang ini tertutup dan saya dengan perilaku buruk saya tidak istilahnya terekspos. Jadi niat saya pada saat itu nggak kesampaian. Saya kepengen lihat argumentasi hukum para senior saya dengan baik dan melihat fakta persidangan. Namun demikian apa yang saya lihat tidak seperti harapan Abang saya. Sampai tuntas tapi menonton di sana. Saya sampai tuntas. Lihat yang ada naik meja, maki-maki ada itu Bang. Ada. Melihat jelas di sana ya Bang. Lihat, saya lihat. Pemantiknya apa? Dan ini perlu diluruskan ya. Ini jadi satu catatan. Saya pernah bermasalah dengan dua-duanya. Artinya saya tidak bela Rasman atau Hotman, ya. Tapi saya melihat tidak ada itu gerakan yang katanya mau mukul, ya. Lalu ini bang. Ini bukan memukul Bang, hanya mendekati Bang ya. Nggak ada. Silahkan di lab krim forensik juga tidak ada gerakan memukul tuh seperti yang disampaikan. Wah saya tangkis karena saya mau dipukul, nggak ada. Itu nggak ada. Itu. Jadi saya sebagai seorang penonton kecewa karena sidangnya tertutup dan saya sempat lapor juga sama Pak Kapolda, ini ada banyak polisi di sini. Saya sama istri lagi nonton sidang, saya seorang advokat disuruh keluar gitu loh. Iya, sampai saya komunikasi sama Pak Kapolres juga, ini jangan sampai salah paham. Saya bilang, kami datang bukan preman, kami bukan pendukung Hotman atau Rasman, tapi kami seorang advokat dan istri saya kebetulan lagi belajar hukum, pingin melihat jalannya persidangan yang elok seperti apa sih yang disajikan oleh para senior kami. Kalau pertimbangan hakim ada unsur asusila Bang, sehingga ditutup di tengah jalan. Ada perubahan? Ya. Ada perubahan di tengah jalan. Menurut Abang dari kacamata advokat itu hal yang wajar? Berubah itu mungkin yang bisa jawab para senior saya di sini. Saya akan sebagai penonton kapasitasnya. Saya tidak bela siapa-siapa. Tapi kan Anda advokat juga Bang. Ya. Tapi kan Anda advokat juga. Ya, tapi saya rasa kalau saya berpendapat soal itu, saya melangkahi beliau-beliau. Oke, kalau gitu langsung saja nih. Kita coba dengar bagaimanakah Pak Fredrik kemudian melihat persidangan yang kalau kita lihat kan secara langsung tadi juga kita tampilkan beberapa kali ya. Kalau menurut Anda apakah memang ini suatu hal yang wajar saja karena ingin membela kliennya atau bagaimana? Kalau menurut saya itu tindakan-tindakan spontanitasnya itu adalah melewati batas. Tapi harus diingat ya, sebagaimana Perma nomor 5 tahun 2020 pasal 3 kan hakim itu yang menentukan sidang itu terbuka atau tertutup. Wewenangnya mutlak di tangannya hakim. Senang tidak senang kita harus tunduk.
Meskipun dalam hal ini saya mendengar ceritanya, saya tidak di tempat, bahwa tiba-tiba tanpa musyawarah, tatanya sudah musyawarah dinyatakan tertutup. Dengan alasannya ada asusila dan sebagainya. Itu bisa ajukan protes, memang protes itu harus dilakukan sesuai dengan prosedur. Ya, dalam prosedur ini bikin kita gemes ya. Kadang-kadang, aduh, kalau ikutin protes ini, protesnya aja belum diproses, saya udah dihukum. Jadinya kan begitu kan, gregetan. Wajar, di Indonesia bukan satu kali terjadi. Ada di sidang hakim ditusuk mati di Surabaya. Ya kan, ada yang di mana itu dipukulin, dilemparin beja, di kursi. Banyak yang terjadi. Tapi yang terekspos barusan ini karena pelaku dan terlakunya itu adalah lawyer. Jangan lupa, dengan adanya suatu tindakan-tindakan yang tidak layak dan tidak pantas dilakukan oleh seorang avokat, yang menjadi korbannya itu kita avokat semua. Hakim itu akan antipati. Kalian avokat brengsek semua, kira-kira begitu. Memang, seperti contoh kan, mengapa kita sekarang kalau sidang kita diwajibkan panggil yang mulia? Undang-undang kita tidak ada mengatakan yang mulia. Tapi dengan alasannya orang-orang dengan ikhlas manggil yang mulia dengan harapan apa? Hakim itu bisa simpati sama kita, seperti saya nyembah, yang mulia dong, tolong dong saya dibebasin, jangan hukum berat. Sebetulnya hal ini harus berani dihapus. Memang waktu itu mantan Ketua Mahkamah Agung Pak Rimin Tumpah kan sudah mengusulkan dihapus, tapi hari ini juga masih tetap berlaku. Namun jangan lupa kan dengan Undang-Undang 48 tahun 2009 kekuasaan kehakiman kan, di sana sudah pasal 48, hakim itu dapat perlindungan. Jadi kita tidak bisa mengatakan hakim itu salah atau hakim ini benar. Hakim aja sekarang kalau terang-terangan membuat mencatatan suatu analisa hukum yang dipalsukan, saya punya rekamannya, saya lapor ke polisi, polisi bilang apa? Nggak bisa Pak, ada perma yang mengatakan, sema atau perma, mohon maaf saya nggak terlalu ingat, hakim nggak boleh diperiksa. Nah akhirnya kan dia kebal. Berarti kan hakim bisa dalam hal ini bertindak sesuka hati. Ya namun ya, yang nakal itu kan pasti oknum adalah. Di antara setiap suku, setiap profesi itu ada oknum. Jadi kita tetap harus percaya pada hakim. Karena hakim itulah yang menentukan nasib daripada penegakan hukum kan. Penegakan hukum, polisi, jaksa, segala ujung-ujungnya kan hakim menentukan. Nah di sini yang saya mengharapkan itu kan, lah profesi kita boleh panas. Kan? Tapi jangan sampai kita melampaui batas. Ya kita kalau mau bagaimana nanti kita minta RDP sama Komisi 3, kita mau minta RDP sama Ketua Mahkamah Agung, siapapun silakan. Tapi di sidang kita hormatinlah hakim. Ya itu yang prinsip yang saya ingin sampaikan. Tapi ini kan nasi sudah menjadi bubur, Bang Fredrik, videonya kami putar berulang kali. Menurut Abang, sikap dari terdakwa Rasman seperti apa Bang? Ya menurut saya, rekan Rasman itu saya juga kenal baik ya. Beliau itu sudah terlampau emosi. Tidak bisa mengendalikan emosi, menteriak-teriak, terus kemudian sampai berlompat ke depan sidang ya, itu tidak pada tempatnya. Itu ya sepantasnya itu dikoreksi lah, jangan sampai terulang lagi. Namun bagaimanapun juga dengan pasal 207, 216, 217 ya bisa aja dilaporkan dalam hal ini tindak pidana. Kalau 207 itu abal-abal nggak ada apa-apanya lah, nggak bisa ditahan. 216 itu cukup berat. Namun dalam hal ini kan harus dipertimbangkan kembali, apakah itu tindakannya rekan Rasman itu disengaja atau tidak sengaja. Rekan daripada siapa satu namanya yang naik meja Firdaus. itu, Firdaus ya. Saya melihat spontan, saya lihat aja, saya menganalisa. Mungkin dia lihat kan, Rasman datengin ke rekan Hotman, tahu-tahu kan didatengin oleh orang berbaju batik, dikirain si Rasman mau dipukul, dia mau melindungin, dia spontan, dia mau cepet lari lindungin, mungkin loh ya. Tapi semuanya itu jelaskan di depan polisi. Kalau memang dipidanakan, ya kalau memang pidanakan silakan aja kan, apakah hakim itu siap diperiksa oleh penyidik. Nanti jangan-jangan kan penyidiknya suruh datang ke hakim gitu kan untuk bikin berita acara. Ujung-ujungnya jaksa sama hakim yang memutuskan kan dia sendiri sebagaimana tadi rekan bilang kan, yang ya bisa celaka. Ya apa nggak lebih baik dalam hal ini organisasi yang menaungi Rasman maupun dalam hal ini siapa itu namanya, saya mohon maaf saya nggak, Firdaus itu ya, bisalah dalam hal ini melakukan mediasi dengan hakim kan, tidak perlulah gontok-gontokan. Karena apa? Kita avokat sama hakim itu sama. Janganlah kita itu merasa kita itu rendah. Kita sama kok sama hakim. Kita sekolahnya sama, bahkan kita sekolahnya mungkin lebih banyak daripada hakim. Namun dia yang punya palu, kita nggak punya palu. Kita cuma punya mulut kan.
Nah, di sinilah yang harusnya kita menghormatin hakim, dan hakim juga saran saya juga introspeksi. Hal-hal demikian itu tidak perlu terjadi. Bagaimana sampai saya lihat di sini kan ada 10 kasus yang terjadi sampai ada hakim yang dibunuh waktu sidang oleh terdakwa. Itu kan tidak diekspos tapi masih tercatat, masih kelihatan. Ya, hal demikian yang tidak perlu terjadi, di mana kalau advokat bisa menahan emosi, atau hakim juga bisa menahan emosi, atau jaksa juga harus bisa menahan emosi. Kita ini menyelesaikan perkara berdasarkan argumentasi hukum, bukan berdasarkan emosi, bukan berdasarkan fisik. Kalau fisik kita jadi liar kan. Oke, Bang Sunan ditanggapi singkat, Bang. Boleh, Bang? Menyelesaikan dengan profesional, tidak dengan emosi. Iya, saya sepakat pastinya. Seperti saya bilang ya, saya menyaksikan tontonan yang tidak seperti saya harapkan. Memang seyogyanya kan semua ada mekanismenya yang diatur ya. Baik itu keberatan atau bagaimana, bisa disampaikan. Kalau saya biasa, strategi saya tuh, saya mainkan dulu surat keberatan saya kemana-mana, baru kalau masih belum ini, baru saya sampaikan secara verbal gitu. Jadi saya sepakat apa yang dikatakan oleh rekan senior saya, Pak Fredrik, bahwa segala sesuatu sebenarnya tidak perlu sampai sejauh ini. Rame-rame para penegak hukum di mata masyarakat ini udah terlibat, jadi ada hakim, ada para pengacara, ada jaksa gitu kan. Kemarin polisi juga sampai banyak, sampai kayak ada peradilan apa gitu ya, kayak teroris atau bagaimana. Ini tontonan yang sangat saya sebagai junior sangat menyayangkan, apalagi masyarakat awam khususnya melihat apa ini semua gitu. Itu dia. Profesi hakim tadi disebut berkali-kali, nampaknya Prof. Gayus Lumbun harus bersuara, tapi sesaat lagi Prof, izin kami akan hadir usai jeda.